dan
hawa tantahi pada udara tantahi berarti saudara dan kawan-kawannya dari alif mat itu apa saja? Kemarin sudah pernah kita bahas ada huruf waw mat dan juga jadi lima dua ke depan sebagai depan ini mengalih apa salahnya ini sudah selesai di makas al-jawab itu punya alif mat, waw mat dan ya mat bagi mazhab yang berpendapat bahwasanya ada makas al-jawab. Bagi yang tidak berpendapat terkait makas al-jawab itu maka mengembalikan ke makas asalnya. Alif nanti diikutkan dengan hamzah. Nah, hamzah dari mana akan kita bahas setelah ini ada Islam. Terus waw mat nanti ikut mana? Itu juga ikut di waw asli, kembalikan ke makasnya waw asli. Ya mat ikut kemana? Kalau nggak ada jauh, berarti dia kembalikan ke makasnya ya asli, yaitu di tempat tiga. Berdasarkan baik-baik setelahnya yang akan kita lakukan. Summa li aqsal halqi hamzun ha'u, kemudian di aqsal halqi untuk makras aqsal halqi, aqsal itu pangkal tenggorokan yang masuk oleh ujung kaf di pangkal tenggorokan maka nanti ada hamzun ha'u, huruf hamzah dan huruf pangkal itu berarti yang bagian paling atas itu pangkal atas itu nanti bagaimana pangkal atas dalam itu satu mana. Terus kalau lawannya nanti adalah ujung bawah terus mau keluar, itu lawannya. Jadi pangkal atas dalam itu satu mana. Kemudian lawannya nanti adalah ujung bawah keluar. Nah, di pangkal tenggorokan bagian paling atas tenggorokan itu ada huruf hamzah dan huruf ba. Bisa kita langsung buka di pola pasangannya huruf ba. Lebih efisien dan lebih cepat itu pola pasangannya berdasarkan baik-baiknya. Coba yang sama yang kita kami halaman 25. Nah, di sana tulis makhraju alif, makhraju hamzah, makhraju alif, makhraju hamzah. Makhraju alif itu yang alif maddiyah, maka ada di al-jawab. Kenapa di sini beliau membuat catatan ini ya, alif maddiyah sama hamzah. Nanti untuk yang meniadakan makhras al-jawab, maka nanti alifnya ikut makhrajnya hamzah. Ya. Tapi kalau pendapatnya Imam Al-Ghazali sendiri adalah al-jawab itu sendiri, terus hamzah di al-halal itu sendiri. Kalau di sini alif sekalian hamzah itu dibahas. Kalau yang alif maddiyah tetap di al-jawab, enggak yang terbentang di tenggorokan hingga mulai keluar. Pendapatnya Imam Al-Ghazali ya, Al-Khalid Al-Khalid dan juga ulama di bidang itu. Dia ada di al-jawab. Adapun hamzah itu ada di tenggorokan pangkal aqsal halqi, tenggorokan paling atas paling pangkal. Nah, dalilnya apa? Dalilnya sudah pernah kita baca. Fa'al itu jawfi wa al-lawahi kumadlin hawali antahi, itu untuk dalil yang alif maddiyah. Adapun yang hamzah kembali aqsal halqi hamzun ya'lu, kata hamzun. Iya. Tapi kalau yang berpendapat tidak ada makhraj al-jawab, berarti nanti dalilnya alif pakai apa? Ya, sama ikut yang kembali aqsal halqi. Alif
dikeluarkan dari al-manzumah al-manzumah yaitu ulama Al-Qur'an al-Alamah mengatakan Jazari itu, maka pendapat beliau itu ada makhlas al-jauh dan ada makhlas aksal hati disendirikan, artinya dia disendirikan, contohnya disendirikan. Nah, untuk sifat-sifatnya yang kita belum pernah bahas ya, itu apa? Di situ ada, nanti kita lebih mudah pas ini bagus. Nah, ketika melafalkan huruf ini, maka nanti kita harus memenuhi syarat-syaratnya. Selain menempatkan di pangkal tenggorokan, maka kita juga harus menunaikan seperti itu. Antaranya apa? Ada 5 sifat. Jahar itu tidak mengalir nafasnya. Pas mengucapkan a itu jangan mengalir nafasnya. Dan juga tidak mengalir udaranya. Meskipun nanti ada pendapat lain yang menyatakan ada sifat al-mawi, mengalir udara dan istifal rendah-rendahnya, jadi pangkal lidah sifatnya itu merendah, tidak naik. Pangkal lidah sifatnya itu merendah, tidak naik. Kemudian infitah terbuka omar lidahnya kalau mengucapkan a itu ya membuka. Dan juga ismat jauh dari tempat keluar. Tapi untuk ismat ini ada 2 pengertian. Satu, jauh dari tempat keluar. Yang kedua, agak susah diucap oleh orang awam. Nah, di situ di pola falsafah yang hamzah kita bisa lihat ya. Terus sampingnya itu apa sih? Sampingnya dari jahar, sifat, sifat dan dari-darinya itu nanti akan bisa pelajari ketika masuk di baru sifat setelah 4 nafal dulu. Kita lihat pola-pola hamzah yang di depan ada buat soalnya itu ada hamzah berharapan lalu hamzah sukun dari pangkal pengharapan kita a i u semuanya a i u. Nah, a i u jangan dari a i u tapi dari pangkal a i u ya semuanya a i u jangan diri jangan a i u dan hamzah sukun ini jangan disepelekan ya, jangan disepelekan. Ini juga harus jelas. Jangan sampai dia nanti turun ke tengah. Kalau ke tengah jadinya ain nanti. Jadi dia harus di paling atas tenggorokan. A i u. Misalkan falya ina harus hamzahnya harus diperjelas sekunnya. Falya ina jangan dibaca falya ina harus maksimal falya ina. Tapi jangan juga jadi kaf falya ina makanya kan kita harus tahu fasoha itu mencakup apa saja. Pertama makros tempat keluar, yang kedua sifat-sifatnya, yang ketiga nanti takfim artinya. Kalau hamzah ini dia termasuk tarik atau tipis. Tahunya dari mana? Dari sifatnya istifal. Istifal ini huruf yang memiliki sifat istifal tanpa lidah sifatnya merendah, mereka nanti masuk dalam kategori huruf tarik atau tipis, suara tipis. Tahunya dari mana? Kalau istifal itu tipis karena ada dari baitnya yang juga akan kita pelajari di bab takdim buat tarik. Qaraqifan mustafilan bin ahrufi. Qaraqifan maka bacalah dengan suara tipis atau tarikan. Mustafilan huruf memiliki sifat istifal. Dari huruf memiliki sifat istifal dibaca dengan tarik. Ini apa saja nanti selain khusobotin ilma. Di situ kan ada. Balik lagi ya ke pola masalah tadi. Sekali lagi coba sama-sama.
Satu, dua, tiga. A, I, U. Falyatina. Falyatina. Hamzah ya. Hamzah cukup. Ini nanti ya. Berikutnya itu pola. Nah, terus pola kedua di situ ada hamzah, terus alif, hamzah fathah, alif, hamzah kasroh, hamzah ya, hamzah koma, lalu wawu. Ini namanya apa ini? Pola apa? Ada yang tahu? Yang tadi sudah kita bahas. Namanya apa ini? Panjang nggak? Mat ya, mat atau itu apa? Mat yang masih asli, jika ada harokat fathah, setelahnya ada alif, harokat kasroh, setelahnya ada ya, dan harokat dhamma, setelahnya ada wawu. Panjangnya natural atau alamiah buat apa? A, I, U. A, I, U. Jangan kelebihan, jangan kelebihan, karena kopi itu masih asli. Dua. Ini harus diperhatikan ya untuk memahami Al-Quran ya, karena kita tahu ya dalam bahasa Arab itu panjang pendek itu sangat mempengaruhi makna, ya kan? Sangat mempengaruhi makna. Misalkan antunya baca di surah Al-Kafirun itu la a'budu apa? La a'budu. Panjang atau pendek kan? Panjang. Pendek ya. Kalau antunnya pendek kan nanti artinya jadi fatal, ya kan ya? La a'budu, saya tidak memegang, ya. Pendek. La a'budu, jadinya sungguh saya memegang. Ini panjang pendeknya di Arab itu mungkin di bahasa selain Arab juga ada gitu ya. Ini bahasa Mandarin atau apa? Infonya juga di dana dan chip itu juga bisa. Bahasa yang bahasa Arab terutama di bacaan Arab karena kan berkaitan dengan waktu. Nah, terus pola ketiga, pola belajar itu ada hamzah, pola fathah, lalu alif, lalu hamzah sukun. Ini ada matobi'i, kemudian diakhiri dengan hamzah sukun. Matobi'i setelahnya ada hamzah, ada dalam satu kata atau satu lafaz, namanya apa? Mat wajib, ya, mat wajib, wasil. Mat wajib, wasil. Ini bukan jaiz ya, tapi dia wajib. Kenapa? Kalau jaiz kan berada dalam dua kalimat, nggak mungkin kita memutus nanti di akhir dari kata pertama dan kata kedua kita tuliskan nggak mungkin. Tapi ini adalah pola mat wajib fasil. Atau ini bertemu dengan hamzah di kalimat yang satu kata. Nah, mat wajib ini panjangnya boleh berapa aja? Ada yang 4, ada yang 4 sampai 6. Nah, kita coba ya. Ambil yang maksimal ya, yang 6 ya. Atau 4? 4 ya, 4. A, I, U. 1, 2,
dibaca dengan tempo hadir. Hadir itu tempo sangat cepat. Nanti untuk tempo itu ada tempo ya. Kalau di handphone kita itu kan ada kecepatan suara lambat atau di cepat itu kan ada kan. Nah, pembacaan itu nanti terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu taktik. Terus ada tadbir, terus ada hadir. Nah, taktik ini sangat lambat. Tadbir itu pertengahan. Hadir itu sangat cepat. Yang sangat lambat ini biasanya digunakan untuk pemula atau belajar ngaji. Pemula bisa, terus pemula, terus untuk tadabbur juga bisa. Sebenarnya sudah lancar membaca, tapi pengen menggunakan tempo yang sangat lambat. Ini misalnya harapan seperhuruf. Bisa untuk pemula yang belum bisa belajar ngaji atau yang baru belajar ngaji atau yang dia sudah lancar cuman ingin menggunakan tempo ini taktik. Kita dapur ya kan. Tadbir itu pertengahan. Nanti jadi apa untuk baca sampai nomor sampai. Kalau hadir itu yang sangat cepat sekali, sangat cepat, tapi tidak meninggalkan rukun-rukun dari pasangan tadi. Awal huruf, sepatu huruf, tapi dan tapi. Alhamdulillah, tidak syaitan, cepet banget, cepet. Mungkin bisa lebih cepat dari itu. Kalau aku kan pernah lihat di handphone itu kan ada ya, kirim voice note. Nah itu bisa dipercepat atau diperlambat kan ya. Biasanya paling cepat itu 2 kali kalau nggak salah ya. 2 ada yang 0, itu 0,7 5 atau 5 itu kan. Ada 1,5. Nah yang paling cepat itu yang 2 kali. Awalnya yang berapa dia? Assalamualaikum. Misalnya gitu ya namanya. Di ada umat itu Assalamualaikum. Nah kalau yang ini Assalamualaikum ya. Sampai nggak jelas ya kan? Biasanya gitu kan. Nah, sampai saking dibuat cepatnya itu sampai jelas gitu. Bicara apa gitu. Pesannya apa gitu nggak jelas. Tapi kalau yang kita membaca Al-Quran boleh pakai yang taktik, tadbir, boleh juga hadir, tapi tidak boleh meninggalkan rukun-rukun fasoha, makhrajul huruf, sifatul huruf dan taktik dan taktik. Jadi ada itu seorang imam membaca mungkin 7 juz atau 5 juz dalam waktu 3 jam sama seperti itu. Itu ada bisa jadi menggunakan tempo hadir dan dia sampai semua matnya mungkin dihitung 2 ketukan aja semua dirasakan karena nanti tepatnya. Terus
misalkan Antuna masih pernah dengar Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam satu bulan khatam berapa kali ketika Ramadan? Berapa kali? 2 kali. 60 kali. Padahal satu bulan Ramadan berapa hari? 20 hari. Berarti satu hari khatam berapa kali? 2 kali. Dulu awalnya agak mungkin saya nggak percaya gitu ya, nggak percaya. Tapi kalau menggunakan tempo hari ini bisa sangat memungkinkan sekali. Karena saya sendiri pernah melihat video imam seorang imam Al-Bukhari yang saya baca kita di 15 sampai 20 juz itu dalam waktu 7 jam. Dan bacaannya ya cepat sekali. Jadi kan dari Al-Quran Allah yang menunjukkan cepat sekali, tapi tidak meninggalkan rukun dari masalah. Kalau Anda mampu coba juga silakan aja ya, mau pakai yang takik, tadbir atau yang hadir. Nah terus kalau pernah dengar kata tartil itu apa? Nah ada yang pendapat tartil itu juga masuk ke dalam tempo bacaan. Tapi yang masyhur itu adalah tartil itu dia masuk ke tiga-tiganya. Jadi pas saya mau baca Al-Quran dengan tempo tahqiq di tartil atau tempo tadbir di tartil, hadar di tartil. Jadi tartil ini bukan merupakan tempo bacaan. Mengingat bahwasanya makna dari tartil itu sendiri adalah bacaan tartil itu apa? Yakni menerapkan tadbirul huruf wa ma'rifatul huruf. Tadbirul huruf wa ma'rifatul huruf. Membaca ayat Al-Quran dengan menerapkan tadbirul huruf. Tadbirul huruf itu berarti menerapkan masalah tadi, nomor huruf dan juga sifatnya. Tadbirul huruf plus ma'rifatul huruf, mengetahui tempat-tempat di mana lafaz itu diberhentikan. Karena tidak boleh asal-asalan. Nanti di pembahasan terkait waqaf tidak dari bacaan atau memulai bacaannya lagi itu ada pembahasan tersendiri dan lumayan panjang. Tidak boleh asal-asalan. Tidak boleh bersengaja, misalkan sudah tahu kita berhenti di situ, itu membuat orang yang mendengar bacaan kita itu salah paham. Dia bersengaja berniat seperti itu, mempermainkan ayat Allah, itu baru diamalkan dosa. Tapi kalau karena dia tersedot atau bersin atau batuk, itu kan darurat, itu tidak masalah. Bisa nanti ada pembahasan di tidak itu yang dilafaz qaul ya, misalkan kita nggak boleh asal-asalan berhenti di mana saja itu ya, kecuali tadi karena darurat. Kita boleh berhentinya di mana? Pada sami Allahu qawlan ladzina qalu. Nah, jangan berhenti di sini. Terus habis itu langsung lanjut ke sini jangan. Kenapa? Karena nanti pas antum baca sampai sini qalu berhenti. Terus langsung lanjut ke innallaha ghafurur rahim. Nanti ada orang lewat, pas lewat dia nggak tahu pas antum bilang ini. Dia taunya antum baca innallaha ghafurur rahim. Jadi
sekali karena berkaitan dengan kita berhenti bilangan apa terus nanti membuat persepsi lain bagi yang mendengar atau tidak. Kalau sampai membuat persepsi lain bagi yang mendengar maka itu tidak dibenarkan, apalagi kita bersengaja sudah tahu artinya sengaja tidak di situ, itu namanya mempermainkan, termasuk memainkan kalamullah. Dan banyak lagi contoh-contohnya, misalkan qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Yang kita berdiri qalatil yahud titik. Terus nanti langsung lanjut yadullahi maghlulah. Nah, itu nanti orang yang lewat itu dia nggak tahu kita baca dari awal bahwasanya yang menyatakan yadullahi maghlulah itu adalah orang Yahudi. Kalau orang lewat tahunya pas kita baca langsung di yadullahi maghlulah dikira kita yang menyatakan yadullahi maghlulah. Ma'rifatul ini harus diperhatikan. Kemudian asal-asalan. Selain cara baca ketika berhenti, juga apalagi kita sudah mengetahui tafsirnya, isinya, tidak boleh main-main dalam pengertian membaca ayat ini. Kembali ke sini, makna dari tartil itu adalah tartil buruk dan tartil terus kami dapatnya ini dari kalamnya Imam Ali radhiyallahu anhu. Imam Ali kalau wajibah dia itu tartil lagi tartil itu ada yang menyatakan dia merupakan tempo bacaan juga yang mirip dengan takbir tartil cepat tapi nggak cepat sekali itu yang ada. Nah, tapi pendapat yang sering diambil adalah tartil itu bukan tempo bacaan, tapi dia berdasarkan menata tidur huruf wa ma'rifatul huruf, maka dia menyertai semua tempo ini. Jadi membaca dengan tempo tahqiq harus ditartil, membaca dengan tempo tajwid harus ditartil, membaca dengan tempo hadad juga harus ditartil. Maklum? Kecepatan enggak? Nah, sekarang kita coba di sini ada hamzah berharokat semuanya dibaca dengan tempo hadar cepat ya, dari pangkal kemorokan karena kita kaki dan zul. A u a i a ya u i a u a i a ya u i a u a i a ya u i cepat. Ya coba a u a i a ya u i dan suaranya harus terjaga konsisten, tidak boleh terus terseret gitu, jadi yang gitu enggak. A u a i a ya u i. Nah, kuncinya hadar itu adalah memang kita sudah hafal, ya, sudah hafal. Yang utama pelan-pelan. A u a i a i a u i.
2011. Lagi cepat. Ya boleh dicoba dengan boleh. berkaitan dengan pelafalan harokat ya. Wa kullu wadmu min falan yatima illa bi dhammi syabataini huma. Wa dun sifatin bi sifatin bil faniyatin wal masduh bil fathi tsani. Ini terkait harokat. Jadi kesempurnaan melakukan al-fatihah, kasroh dan dhamma. Wa kullu madmumin, dan setiap yang berdhamma. Falan yatimah, maka tidak akan sempurna illa bil ummi syabataini dhamma, kecuali dengan mengumpulkan dua bibir sebenar-benar mengumpulkannya. Jadi memonyongkan dengan sebenar-benar mengumpulkan itu namanya harokat dhamma. Jadi gimana punya harokat dhamma? Harokat dhamma gimana? Jadi membaca Al-Quran itu tidak akan sempurna pelafalannya kecuali dengan memonyongkan dua bibir semonyong-monyongnya ya. Jangan ini yang harokat kasroh dan juga harokat fathah. Kalau yang ini yang dhamma, ini yang apa yang kasroh dan fathah. Kalau yang nanti yang waktu luar mu'mifalat yang lima illa mu'mi syabataini huma wa dun sifadin min sifadin bil faniyatin wal mafduh bil fathi tsani. Wa dun sifadin dan yang sifadin ini maksudnya rendah rahamnya, rendah rahamnya kasroh. Ini fadil famiyatin, dengan merendahkan rambutnya, yakin maka sempurnaannya. Jadi yang atas ini yang dhamma, ini kasroh, terus ini fathah, ini kasroh.
wal maktub dan yang terbuka atau kita bahasanya apa? Yang menurut bahasa Jawa dan yang terbuka dilpati apa ya kami nama mengenai waktu dilpati setiap yang berdoa tentang doa tidak akan sempurna pelafalannya kecuali dengan mengunyahkan dua bibir sama-samanya. Kemudian dan setiap yang rendah rahamnya maka dengan merendahkan rahmatnya hati itu untuk kesempurnaan dan waktu dilpati dan yang waktu mengharapkan fathah dilpati maka dengan membuka rahmat atas dan memang kami maka pada kita. Ini kembali ke sini. Ini kan nanti kita baca hamzah berharokat semuanya dengan tempo hadar itu kan. A u a i a a i a u i a u a i a a i a u i a u a i a a i a u kalian kok melafalkan hamzahnya a gitu kan. Apalagi dia tadi Rahman itu dengan membuka atau menjauhkan yang atas dan yang bawah. Kulluhum mu'min falan yadima ika ilmu syaratain. Ini di rumahnya apa? Eba di Doma yang lima kayak rumah. Doma yang rumah. Nanti dicek lagi ya, kalau yang rumah berarti diri sendiri atau kita ada juga kamu sih antara ini atau rumah. Berarti masdarnya Doma yang walau sifalin bil fariyati wal maftuh bil fathih kan walau sifalin bil fariyati wal maftuh bil fathih. Kalau nggak salah ini di sini contohnya bisa. Ini masih intinya ini tapi ini ikut karena kan tulisan syair. Maknanya ini sampai ini. Dan coba yang hamzah berharokat semuanya dengan tempo ada 1, 2, 3. Kenal pelan-pelan dulu 1, 2, 3. A u a i a a i a u u i i. Cepat. A u a i a a i a u u i i. Cepat lagi. A u a i a a i a u i i. Nggak boleh sampai macet-macet ya, atau cepat tapi keseret suaranya berubah atau geser maknanya. Jadi harus ditahankan dari aksal halki atau anggap menolak. Kemudian yang berikutnya itu adalah tasmil ya, tasmil. Ada 3 pola itu tasmil. Ada hamzah berharokat setelahnya wawu titik 2 titik. Itu adalah kemarin kan sudah sempat dibahas, dia nasab itu masuk ke dalam huruf mabani yang far'i atau asli. Far'i berada di antara dua suara, di antara dua maksud, di antara dua sifat. Ini bagian barat. Wawu titik bulat itu berarti dia di antara dhamma dan wawu. Wawu dan dhamma dan wawu. Kalau ya titik bulat itu berarti nanti punya antara kasroh dan ya.
ya dan juga bukan kasroh, tapi bainahuma. Yang alif bulat hitam itu juga gitu. Bainah fathah wa alif. Hukumnya gimana? Hukumnya itu jadi bukan au, bukan abu, tapi antara u dan u, antara u dan u, bukan u, bukan itu. Yang hamzah depannya itu yang jelas dari mahal tenggorokan. Bukan ai, bukan ai, tapi itu kan termasuk kemarin yang kita bahas itu huruf mabani far'i ya, tasnil. Kalau yang diriwayatkan Imam Hafs an Asim itu kan hanya di satu lokasi saja di surah Fusilat ya, di surah Fusilat. A'jami bukan a'jami, bukan a'jami wa'arabi, jadi ada di silahnya. Jadi kalau di riwayatnya selain Imam Hafs an Asim itu banyak tasnil itu ditambahkan di banyak tempat, di banyak tempat ya. Misalkan inna anzalna gitu ya, itu ada riwayat yang itu bahasanya itu mengatasi inna anzalna. Kemudian misalkan lagi di yang apa namanya, di ayat-ayat wal Allahu, nah itu juga ada yang katanya itu tidak kalau itu harus itu qasam, maaf itu tadi ada yang perbedaan lain tapi ibadah dengan qasam itu Allah jelas. Nah yang tak sebut itu contohnya tadi wa ma anzalna, tadi yang beda dengan wa ma anzalna di surah Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, itu deh dengan taslim. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika ma unzila, bukan u jelas, bukan u juga bukan. Ini bainah dhammah wal waw. Tapi itu riwayatnya riwayat lain ya. Kalau riwayatnya yang masyhur di kita standar paling masyhur itu dibaca dengan jelas. Alladzina yu'minuna bima unzila. Oh ya. Misalnya juga ada di alladzina yu'minuna, itu senang dibacakan dengan bacaannya Imam supaya masalah itu nama harus itu alladzina yu'minuna, bukan yu'minuna, yu'minuna. Dan nanti kalau kita mendengar bacaan, misalnya anak kecil membaca alladzina yu'minuna, itu kita salahkan apa enggak kayak gitu ya. Kalau anak kecil ya maksudnya kan dia belum mempelajari bacaan yang macam-macam, jadi tetap kita tegur, nggak bisa sukun, baca dengan jelas alladzina yu'minuna. Ini kalau orang yang sudah gede atau orang yang sudah biasa berkecimpung di pembelajaran baca Al-Quran, itu barangkali dia sudah pernah mendapat riwayat seperti itu. Alladzina yu'minuna, jadi menafalkan. Tapi kita harus tahu itu bacaan riwayatnya imam siapa. Ya, tadi yang jadi hasil ini kalau riwayatnya Imam Hafs an Asim yang masuk di kita itu hanya di satu lokasi Fusilat saja, tapi di riwayat Imam lain itu ada banyak. Jika ada dua hamzah berkumpul dalam satu bertemu syaratnya apa gitu, masalahnya nanti ada yang menerapkan tasbih. Bahkan yang yu'minuna jelas hamzah sukun aja ada yang baca dengan tasbih. Kalau riwayatnya Imam lain, ulang lagi ya,
bukan iya, bukan iya, bukan iya, bukan ia. Iya, iya, terus yang penting jangan sampai domah jelas atau jelas, dengan kasroh jelas atau ya jelas, jangan fathah jelas atau alif jelas. Jadi baiknya terus umi, uwa, iu, umi, uwa, iu. Yang belakang itu tasdid-tasdidnya, yang depan itu harus jelas. Itu harus jelas. Umi, uwa, iu. Coba semuanya. Umi, uwa, iu. Tapi ini yang masing-masing itu tidak dapat kecuali yang benar. Jadi itu aja. Lalu yang level qiraat yang lain itu baru yang nanti agak susah. Tadi menyambung yang tadi ya, terkait kesempurnaan pelafalan harokat. Soalnya nanti di pembahasan wakof dan ibtidah, pembahasan wakof, pemberhentian bacaan itu nanti selain dengan menghentikan dengan cara sukun, kemudian dengan mat iwat, dan lain-lain, teman-teman udah tahu kan ya, iwat, terus wakof disukun, kemudian wakof di iwat, itu juga ada kan ya, hakiman jadi hakimah gitu. Terus yang nasta'in jadi nasta'in, itu ada cara mewakafkan itu dengan ar-raum itu adalah isma'ul muharrati waqiman di sautin khafin waladain tanawala. Jadi isma'ul muharrati waqiman memperdengarkan harokat saat wakaf di sautin khafin dengan suara yang lirih ya, yang dengar hanya mungkin sampai kanan atau samping kiri atau depan belakang, nggak sampai sejauh itu mbak. Di sautin khafin waladain ya, setiap yang dekat aja yang mendengar tanawala. Jadi seperti itu bacaannya. Jadi misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita biasa tahunya itu ya nasta'in dari mat alif sukun jadi sukun kan atau ini sukun huruf di akhir kita sukunkan jadinya mat alif sukun, sukunnya karena sukun palsu, karena kan aslinya tulisannya kan nasta'in gitu. Nah itu boleh ketika lafaz itu harokat dhammah dan kasrah dhammah dan kasrah, insyaallah dhammah dan kasrah. Nah itu dhammah dan kasrah itu kita boleh membunyikan tadi dengan suara lirik alias sepersekian dari harokat. Kan kalau satu harokat full dhammah tadi harus monyong dua bibirnya, kasrah harus benar-benar meredakan i gitu kan ya, terus fathah harus benar-benar membuka menjauhkan rambut atas dan bawah a gitu ya, u i a. Nah kalau ar-raum itu enggak, ar-raum itu hanya memperdengarkan sepersekian dari harokat itu, jadi tidak satu harokat full itu gitu enggak. Ini awalnya kita bacanya u gitu kan ya, cuman i gitu, kita cuman bukan i gitu kan. Menurut ulama itu sepersekian itu sepertiga dari harokat utuh. Kalau harokat itu kan 3/3, kita membunyikannya 1/3 aja. Dan itu hanya ada di harokat dhammah dan di harokat kasrah. Ini boleh. Wa iyyaka nasta'in boleh. Yang mendengarkan hanya kula danin, setiap yang dekat saja. Itu tadi tambahan berkaitan dengan tadi kan kita bahas kesempurnaan pelafalan harokat. Memang ada apa yang tidak sempurna, ada nanti namanya ar-raum.
isma'ul muharraki, dengarkan harokat wahifan saat waqaf ya, bisautin khafiyyin, dengan suara yang sangat lirik. Ini yang terdengar itu hanya seperti segala harokat atau sepersekian harokat. Ladanin ya, setiap yang bukan saja yang mendengar mana harokat. Jadi makanya kan ketika melakukan itu kan kita harus memperhatikan ya gerakan huruf iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atau nasta'in, misalkan disuruh coba dipraktekkan waqaf kaum. Nanti pembahasannya ada di babul waqfi, babul ya, itu tadi pola-pola dari huruf hamzah ya. Coba diingatkan dulu. Jadi terkait awal akan kita temui lagi di matan al-Ghazaliyah tadi ya, dan di matan al-Ghazaliyah babul waqfi. Mana waqaf itu termasuk perkataan yang penting karena dia merupakan ta'rif dari ta'til. Nah, sekarang kita coba di latihan ayat Al-Qur'annya. Di sampingnya ada kan yang Qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Semuanya Qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. ya. Sini bahasanya juga jelas ya, Allah. Nanti ini buatnya Imam Hafiz An-Asim. Kita bacanya panjangkan, kemudian masuk ke dalam Allah, Allah. Ya, hamzahnya tipis, jangan Allah, bukan Allah, hamzahnya tipis. Kenapa? Karena nanti ada bahasan di tafsir itu wahadiran tafkhima lafzil alifi karena alhamdu a'udzu inna Allah bukan Allah, tapi Allah. Hamzahnya tipis, lamnya yang bukan Allah. Nah, diulangi bacanya 1 2 3. Qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Sebenarnya balik ke tipis karena itu huruf istighfar ya. Taftarun, taftarun, taftarun. Nah, terakhir huruf nun begitu tipis, kita balik ke tipis. Taftarun. Tapi di situ bahasanya bukan di nun, tapi di hamzahnya ya. Jadi ibaratnya di hamzahnya. Allahu sama adina dan juga am dari am. Nanti kalau riwayat lain itu ada yang bacanya hamzahnya ini jadi qasar dan double. Qul a'allahu adina lakum, tapi riwayatnya yang lain ya. Kalau riwayatnya Hafiz An-Asim Allahu. Jadi kalau untuk mendengar ada orang yang sekiranya dia nampaknya dia orang yang belajar Al-Quran sudah level ke atas kayak gitu ya, atau sudah kerinduan alasannya. Beliau memakai yang pendek, kosong. Qul a'allahu adzina lakum, jangan disalahkan. Karena bisa jadi beliau ikut riwayat karena memang ada yang baca seperti itu. Qul a'allahu jadi kosong dan double hamzahnya. Karena di situ hamzah istighfar dengan hamzah kosong atau kopi. Allah. Wasol. Itu dari kalam, batas itu dari kalam. Terus contoh berikutnya, wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Semuanya. Wa idza syi'na baddalna
lain dengan tasyil ila syina atau ila syina. Tapi karena masalah tulisan di sini adalah cara membaca tajwid Quran paling dasar, jadi kita menggunakan standar dasar dan riwayat yang paling masyhurnya riwayatnya yang atas ada tasyil. Memang ada yang baca itu dengan tasyil ya riwayat lain. Amsalahum bukan gitu ya. Karena minnya di sini adalah mim amsa dengan mim amsa. Jadi maksudnya di idhar syafawi. Sudah pernah dengar? Meskipun dalamnya terus selain mim tadi. Innaha 'alaihim muqsadah. Semuanya innaha 'alaihim muqsadah. Innaha lagi satu kali kan? Innaha 'alaihim muqsadah. Sini muqsadah juga kita jelas hamzah sukunnya dari tamak ke bawah. Semua ada yang baca dengan tasbih. Fama syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Semuanya fama syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Fama syaa'a, ini hamzahnya juga dibaca dengan jelas. Kalau berhenti di mana? Di lafaz syaa'a gimana? 1, 2, 3. Faman syaa'a. Itu ya. Ikut ulang berapa? Mat apa namanya? Ila rohim apa itu juga ada hamzah kasr dan juga hamzah fathah. Jadi rahmatnya boleh digunakan ketika kasroh dan tidak berkesan hal atas bawah ketika fathah. Ila fi Quraish. Ila fi Quraish. Itu isinya dimaksimalkan sifat tafasinya. Tafasi itu menyebar udara. Dimaksimalkan. Hanya satu-satunya yang memiliki sifat tafasyi yaitu huruf shin. Wali tafasyi shin. Ilafi ya, ilafi ini harus dibaca juga. Ilafi Quraish. Quraish. Dimaksimalkan sifat tafasyi pada shinnya, tapi titik beratnya di contohnya adalah hamzah kasrah. Ilafi. Nah, contoh berikutnya itu yang berkaitan dengan tasniyah satu-satunya. Laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabi. Semuanya 1, 2, 3. Laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabi. Ya. Itu kan ada hamzah, kemudian ada tanda tasniyah di situ, lalu ain sukun. Jangan dibaca a'jami dan tapi ainnya tetap ainnya juga di tengah tenggorokan. Kalau hamzahnya di pangkal tenggorokan. Ini kira-kira ini contoh dari pola yang mana? 1, 2, 3, 4, 5 yang awal, tengah atau akhir? Akhir. Satu-satunya riwayat Imam Hafiz an Asim yang merupakan bacaan kasir hanya di surah Fussilat ini, surah 41 ayat 44. Kemudian berikutnya contoh dari seperti yang di atas ya. Qul a'dzakawaini harrama amil unsayain. Semuanya
Alif lam itu maksudnya di hamzah mati wasal. Masuk di wasal ya. Ya wasal. Ini juga ada yang tadi dibaca dengan qasr. Kalau maksudnya di mat lazim mau musaqal tajdid masuk ke situ musaqal lazim musaqal. Lalu contoh terakhir dan masih banyak contoh-contoh yang lain dalam Al-Quran. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Semuanya. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها A'antum itu ada dua hamzah berdekatan mengharapkan semuanya. Biasanya pendek ya. A'antum. Kalau berhenti di lafaz as-sama gimana? 1, 2, 3. أأنتم أشد خلقا أم السماء Alif dan hamzah. Ayo mau tanyakan nggak dari sini? Itu yang penting dijauhkan, tapi jangan sampai terpisah patah gitu Mbak ya. Jadi kalau itu kan berkaitan dengan teknik ya. Jadi kalau berkaitan dengan teknik itu berarti ya kita memaksimalkan mungkin untuk menjauhkan rang atas dan rang bawah. Kalau kira-kira kalau cuma satu jari, kira-kira itu sudah memenuhi belum? Belum. Jadinya belum sempurna. Kalau dua masih kurang. Atau kalau berkaitan dengan teknik itu kita lihat apa ya? Kalau itu apa ya? Memastikan kan ada taktikul mana itu kan ya. Pernah dengar kan? Pernah dengar? Menghubungi sesuatu itu tidak hanya berdasarkan dari teori yang kita dapatkan, terus tapi juga harus lihat lapangan. Lihat lapangannya. Nah, ini untuk teknik itu biasanya kita harus lihat lapangan dulu. Ya, kalau apa namanya? Misalkan ya ada dia satu jari, dia orangnya gede, jarinya qadarullah ya, qadarullah baru benjol misalkan. Dengan benjolnya tuh lumayan besar gitu. Ya, alhamdulillah mungkin kena orang apa tapi yang ngaji ya itu dia pakai satu jari itu udah bisa membuka sampai maksimal ya, sudah cukup gitu, jangan cuma jari. Jadi kalau berkaitan dengan teknik, nah itu berapa jari, 1, 2, 3 jari, lihat-lihat di sini. Tapi kalau biasanya kita pakai normalnya itu berapa jari? 2 sudah cukup 2. Berarti memang masing-masing. Jadi lapangan memang masing-masing. Nanti biasa berapa? 1, 2, 3. Iya, 3. Itu enggak ketahuan. 2 setengah.
cek kebenarannya lewat artikel mana. Pernah dengar kan ya? Pernah nggak? Pernah. Jasa ini kan di sini. Iya. Sampai apa mbak? Sampai lima. Wow, udah sampai perang. Iya dong. Yang lain udah semua berarti nikah, Sudah. haji, puasa. Sudah. Kayak apa ya? Udah sampai babon. Gitu ya. Jadi berkaitan dengan teknik itu lihat dulu kondisi lapangan. Ya, kemudian ya, kelas soal. Cukup ya, ada ya. Ini pas penyetopan bacaan itu kita dulu juga itu harus diperjelas ya bentuknya. Biasanya itu yang kami dapati dulu itu kadang tidak semuanya, hanya sebagian saja dulu. Mungkin karena capek, lelah, ngantuk, terus akhirnya gitu ya. Nah, seperti itu ya. Wa idza syi'na baddalna amsalan tabdila. Ini masalahnya ini perlu dirombak nggak sih? Iya. Satu doang. Mudah-mudahan ada rezeki ya. Amin ya. Lihat di Somolaya ini masjidnya mudah-mudahan semuanya. Saya juga. Apa itu? Zaid, Makra, semua ini. Tuh. Arab-Arab itu banyak. Banyak AC-nya. Semomen apa semuanya? Semomen. Juga Aku dari aku. yang mas ini sudah dirombak ini dulu nggak kayak gini. Oh iya. Gara-gara itu ini tutup ini sampai situ yang itu. Sampingnya itu kantornya Ustaz dulu, kantornya Ustaz situ. Terus ini soalnya. Terus Tapi Mbak, kamu yang kayak gitu. Iya, ditutup kan terus. Gudang. ini sudah naik dalam Dulu itu kecil banget. dulu iya kecil. Sampai sekarang mungkin lebih baik. Kalau jamaah bareng cukup. Enggak, kalau kadang Tapi kalau semua orang nggak ada yang hadir, ada. Ya kurang. Tapi kalau yang pas itu bisa sampai berapa sih? Iya, sampai kalau kajian itu ya. Oh, jadi gitu. Kalau gini kan nggak sih? Iya, Ya, itu buat jembatan ya. kelas. Jembatan ya, semoga ada apa musim dan berlangsung yang Iya, saya juga pengen gitu dari dulu kok seperti ini diperbagus sama orang sih bisa juga diperbagus ya diperluas kan semakin lama orang semakin kayak menyewakan alhamdulillah nggak juga apa-apa tapi kalau orang itu apa tanda akhir zaman ya ya udah ini musola ya kan dipakai buat Jumat belum ada yang asli ya ada yang mau ditanyakan nggak? Oh dibandingkan karena bacanya lewat belum bisa jazakallah khairan ya kalau aku ingat orang aku
belum selesai. Hafalan doang. Kalau lokal itu isinya apa? Akamu tajwid. Nggak ada pasangannya. Tapi akamu tajwid ada. Bahkan di beberapa bab itu lebih lengkap dari bait itu kan daripada di akan al-Jazairiyah. Bahkan di babul adi wal qasri, terus babu apa? Al-qatul nafa ini mutajabir ini ya hubungan status hubungan baru yang berdekatan bergandengan, nah itu lebih lengkap darinya di apa? Dari anak sudah semua ya? Belum sampai akhir. Oh enggak, sampai selesai. Kan ada mukadimah itu 5 bait, terus 6 sampai berapa itu 15. Nah, 15 itu akamu talqin wa misakinah. Terus nanti apa namanya? Akamu ini wajib musyaddadatan ini yang tasdid itu, yang dalam bertasdid. Terus setelahnya itu akamu misakinah, terus akamu apa? Lam, terus al-qatul harfa itu bisa kita ulang insya Allah ta'ala ya, masih diberi kesempatan. Sudah sama Bu? Sudah? Yang rajin ya. Terekam kalian.